Seusai ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Makam Makayih Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, langsung dipenuhi ribuan peziarah dari berbagai daerah. Sejak pagi hingga menjelang zuhur, arus peziarah ini tampak tak pernah surut. Mereka datang silih berganti untuk berdoa dan mengenang sosok tokoh yang dikenal sebagai bapak pluralisme itu. Di antara mereka terlihat rombongan anak muda, santri hingga jamaah dari luar daerah seperti Indramayu di Jawa Barat hingga area Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Surya Malang, Anggit Puji Widodo. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda di studio. Anggit Widodo dari Tribun Jawa Timur, Jombang mengabarkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Makam Masai Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang dipenuhi peziarah dari berbagai daerah. Sejak pagi hingga harus peziarah tampak masuk. Mereka datang sini berganti untuk berdoa dan mengenang sosok tokoh yang dikenal sebagai bapak pluralisme itu. Di antara mereka terlihat rombongan anak muda, santri hingga jamaah dari luar daerah seperti Indramayu, Jawa Barat hingga area Jawa Timur. Bagi masyarakat, penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional dianggap sebagai bentuk penghormatan yang sudah sepatutnya diterima. Menurut salah satu peziarah yang kerja asal Indramayu Jawa Barat, menurut saya bagus. Beliau memang layak disebut pahlawan. Banyak jasanya untuk Indonesia, orangnya jujur, bersih dan penuh dengan kepadangan. Hal serupa diungkapkan oleh Kolnya Kepala MTS Ma'arif Blitar yang setiap tahun membawa murid-muridnya berziarah ke makam Gus Dur. Dia mengaku bangga karena tokoh yang selama ini dijadikan teladan di sekolahnya akhirnya mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Menurut Korea, ini momentum bersejarah. Gus Dur bukan hanya tokoh NU, tapi juga pejuang bagi demokrasi dan kemanusiaan. Beliau membela kaum lemah, memperjuangkan minoritas, dan menanamkan nilai keberagaman anak-anak. Kami perlu belajar dari keterangan beliau. Menurutnya, semangat perjuangan Gus Dur menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani sikap inklusif dan pemikiran terbuka. Kata Konia, beliau itu simbol keistiqomahan, tidak eksklusif, tidak hanya berpihak pada yang besar. Inilah yang membuat Gus Dur dicintai semua golongan. Ia menjelaskan sosok Gus Dur bisa menjadi teladan bagi para siswanya di sekolah. Yang perlu dicontoh adalah sikap istiqomah dan pemikiran Gus Dur yang luas. Istiqomahnya Gus Dur bisa kami contohkan kepada anak-anak. Pemikirannya yang luar biasa, kemudian prinsipnya yang menghindari eksklusivitas. Beliau itu mengayomi semua pihak, tidak hanya membela yang besar, tapi minoritas juga dibela oleh beliau. Ini yang sangat bisa menjadi pelajaran dan beliau sangat peduli terhadap demokrasi. Demikian rekan Alinda yang bisa saya sampaikan. Anggit Puji Widodo dari Tribun Jawa Timur, Jombang mengabarkan, kembali ke studio. Terima kasih. Masyarakat mengenal Gus Dur seperti apa sosok yang agamis, terus cerdas, terus ya pintar, humoris juga sih. Iya. Pak, ini tadi biar sama siapa aja? Sama ya satu kampung. Dari mana? Dari Indramayu. Pak, nama lengkap siapa Pak? Nama lengkap Bagja. Berapa? Bagja. Usia berapa Pak Bagja? Usia 32 tahun. 32 tahun. Terima kasih Pak. Ya. Terus apa yang diucapkan beliau itu benar nyata. Orang bener-bener bersih hati, bersih pikiran. Jadi itu yang membuat panutan, jadi panutan. Ziarah ke mana Bu? Ya, kita kegiatan rutin tahunan di pondok kami, Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, Madrasah Sanawiyah NU, Madrasah Aliyah NU. Kita tiap tahun rutin mengajak anak-anak untuk ziarah ke makam Gus Dur ini. Bu, hari ini kan negara memberikan penghargaan. Karena memang beliau layak untuk menjadi pahlawan nasional terkait dengan jasanya, dan ini menjadi semangat bagi kami untuk memotivasi anak-anak, karena Gus Dur itu kan mbahnya pahlawan nasional, ayahnya pahlawan nasional, dan beliau hari ini juga menjadi diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini kami merasa memang beliau sangat layak dengan kiprahnya selama ini
perjuangannya terhadap kaum lemah, kemudian perjuangan beliau terhadap minoritas, kemudian membangun demokrasi di Indonesia, ini saya kira sangat layak untuk menjadi pahlawan nasional. Dari sosok Gus Dur ini, apa yang bisa diteladani dan dipelajari oleh para murid dan santri? Istiqomahnya dalam kesederhanaan, pemikirannya yang luar biasa, kemudian prinsipnya yang menghindari eksklusivitas, beliau terlalu inklusif, mengayomi semua pihak, tidak hanya membela yang besar tapi juga yang minoritas itu dibela oleh beliau. Ini yang sangat bisa menjadi pelajaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.